Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 14 Jumadil Ula 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di masjid ini dalam sebuah kegiatan saling nasihat menasihati wa tawasaw bil haqq, dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, terutama para asatidzah, ustadz-ustadz saya yang semoga selalu diberikan keberkahan di dalam umur, harta dan keluarga. Jitu mudzakiran la mualliman. Saya datang ke sini ingin mengingatkan, bukan ingin mengajarkan, karena rasanya tidak pantas mengajarkan para ustadz-ustadz yang hadir di sini, para penumba ilmu yang hadir di sini. Wa dzikra tanfa'ul mu'minin, dan peringatan adalah bermanfaat untuk orang-orang beriman. Saya disodori judul oleh panitia adab-adab bertetangga dalam Islam. Akan tetapi karena di negeri kita terutama musibah pada tahun ini bertubi-tubi, dari mulai banjir, pesawat jatuh, kapal selam tenggelam, terakhir erupsi. Dan mustahil itu terjadi karena kejadian alam semesta. Mustahil itu terjadi hanya karena fenomena alam. Tetapi
itu terjadi jelas-jelas sesuai dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, disebabkan karena ulah-ulah tangan manusia. Dan inilah yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib saat di kota Madinah terjadi kekeringan, dan waktu itu yang menjadi khalifah Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyika fatasqina." Ya Allah, kami dahulu bertawassul dengan nabimu untuk berdoa minta hujan, kemudian engkau menurunkan hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina. Dan ya Allah, kami sekarang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, sekarang kami bertawassul dengan paman nabimu untuk berdoa agar turun hujan, maka turunkanlah hujan untuk kami. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari, lafaz yang dibaca oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu saat beliau berdoa minta hujan, yaitu lafaznya begini, Allahumma ma nazala bala'un illa bidhanbin. Ya Allah, tidaklah turun sebuah bala apapun kecuali dengan dosa. Ini poin harus kita ingat baik-baik. Maksiat, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, laha syu'm. Maksiat itu mempunyai kesialan. Jangan dikira seseorang bangun malam lalu tidak bangun malam. Bangun malam tapi tidak sholat malam. Jangan dikira itu hanya fenomena malas. Jangan dikira ada mushaf di samping dan dia tidak bisa baca Quran. Jangan dikira itu hanya fenomena malas. Itu syu'mul ma'siyah. Itu adalah kesialan dari maksiat. Jangan dikira seseorang setelah sholat tidak membaca zikir, sibuk main handphone. Penuntut ilmu jauh dari zikir pagi, zikir sore. Jangan dikira itu hanya sekedar malas. Itu adalah syu'mul ma'asiyah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inna lit-ta'ati nuran fil wajh, kama anna lil ma'siyati sawadan fil wajh." Ketaatan itu mendatangkan cahaya pada raut wajah, dan kemaksiatan mendatangkan kegelapan pada raut wajah. Kemaksiatan ada kesialannya. Kembali kita ke permasalahan tadi. Musibah ini tidak hanya sekedar fenomena alam. Karena kondisi alam berubah dan seterusnya. Kita harus yakin sebagai orang beriman, ini adalah kesialan dari maksiat.
Maksiat dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, saya belum tertarik untuk membicarakan fenomena adab-adab bertetangga sebagaimana ditawarkan oleh panitia. Kita ingin membicarakan tentang tauhid. Kenapa demikian? Karena kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, lihat perkataan beliau agung. Wa ma dufi'at syada'idud dunya bimithli tauhid. Wa ma dufi'at syada'idud dunya bimithli tauhid. Tidak pernah ditahan atau kalau sudah datang diangkat musibah-musibah dunia lebih dahsyat seperti mengangkat dengan tauhid. Tidak pernah ada sesuatu yang bisa menahan bala, menahan musibah, mengangkat bala, menghilangkan musibah yang lebih dahsyat dibandingkan dengan tauhidullah azza wa jalla. Dan terkhusus lagi di zaman media sosial sekarang ini, dan ini sangat ironi, sebagian penggiat-penggiat dakwah sudah mulai bergeser dari sering mendakwahkan tauhid kepada hal-hal lain yang selain tauhid dan cabang-cabang pembicaraan tauhid. Ketahuilah para ikhwah, para ustadz-ustadz antum sekarang yang menjadi panutan kita semua, itu hasil didikan manhaj dan tauhid. Maka jangan pernah bosan ngaji tauhid, terutama matan-matan akidah, al-qawaidul arba', al-usul al-thalatha, kitabut tauhid. Dan saya berharap di pesantren ini, di masjid ini secara khusus, selesai seorang ustaz membacakan matan akidah, ganti lagi, harus ada matan akidah yang dijelaskan. Jangan pernah ada kata bosan untuk membicarakan tauhid. Karena kapan bosan? Pada saat itulah akhirnya kaum muslimin tidak mengenal tauhid. Wallahi, demi Allah, para ustadz-ustadz kita yang semoga mereka selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita di zaman globalisasi media sosial seperti sekarang ini, kita ambil ilmu mereka, itu adalah hasil didikan ustadz-ustadz kibar kita tentang tauhid yang tidak pernah bosan. Jangan pernah meninggalkan dakwah tauhid. Wad-da'wah as-salafiyah la tu'raf illa bihtimamiha bit-tauhid. Dakwah salaf tidak dikenal kecuali dengan perhatiannya kepada tauhidullah azza wa jalla. Dan pada kesempatan kali ini kita tidak membicarakan tentang tauhid, tetapi kita membicarakan tentang kebalikan dari tauhid. Wal asya' bididdiha tatabayyan. Segala sesuatu jika dijelaskan kebalikannya, maka akan jelas dan terang. Kita akan mengulang, makanya saya katakan tadi, jitu mudzakiran la mualliman. Saya ingin mengingatkan kembali, bukan mengajarkan. Karena mungkin para ustadz di sini sudah banyak yang mengajarkan. Kita saling mengingatkan. Saya akan membicarakan tentang kesyirikan dan pembagian-pembagiannya secara ringkas. Mudah-mudahan waktu yang diberikan ini bisa kita bahas sampai habis kesyirikan.
Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengertian atau poin pertama adalah la budda minal khawfi minasyirik. Harus khawatir terperosok di dalam kesyirikan. Dan ini bab agung disebutkan oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu taala di dalam kitab yang sangat barakah, yaitu Kitab Tauhid. Kalau tayyarud da'wat, kelompok-kelompok dakwah mengagungkan kitab-kitab mereka, maka tidak salahnya tayyar dakwah as-salafiyah, kaum orang-orang yang berusaha mengajak manusia kepada pemahaman salaf untuk mengagungkan kitab tauhid. Tidak ada salah. Karena di dalamnya ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul, kemudian atharus sahabah wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama harus khawatir terperosok ke dalam kesyirikan. Jangankan manusia biasa, Nabi Ibrahim alaihi salam, Khalilullah, Abul Anbiya, 19 nabi seluruhnya adalah keturunan Nabi Ibrahim. Hanya 6 nabi yang bukan keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Hanya 6 nabi. Seluruhnya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurang apa beliau? Tetapi beliau masih sempat-sempatnya berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Nabi kita Muhammad sallallahu rabbi wasallamu alaihi, beliau sayyidu waladi Adam, Khalilullah, sayyidul mursalin wal muttaqin. Beliau khawatir terhadap para sahabatnya. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Beliau ditanya apa itu syirik kecil, maka beliau menjawab adalah riya. Kemudian beliau juga sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari mensyirikanmu dalam keadaan aku mengetahuinya. Dan aku memohon ampun kepadamu dari mensyirikanmu dalam keadaan aku tidak menyadarinya. Kalau seandainya dua Khalilullah sangat takut terperosok ke dalam kesyirikan dan sangat khawatir para sahabatnya terperosok ke dalam kesyirikan, maka kita lebih wajib untuk takut kepada kesyirikan. Makanya Wahab bin Walid berkata, "Faman ya'manul bala ba'da Ibrahim alaihi salam." Siapa yang bisa merasa aman dengan bala kesyirikan setelah Nabi Ibrahim alaihi salam? Para ikhwah, kita tidak ada jaminan mati di atas tauhid meskipun kita hatam kitab tauhid berkali-kali. Dan saya dengar dahulu di Jogja ini orang-orang ngaji kitab tauhid, ngaji usul thalatha, ngaji qawaidul arba di halaqah-halaqah kecil. Sudah selesai sama Ustaz Fulan, dia buka majlis. Mungkin yang belajar sama dia 2-3 orang. Galakkan itu. Galakan dakwah salafiyah di kota Yogyakarta
dengan dakwah tauhid. Kembalikan itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya masih ingat cerita dari akhi fillah, saudara saya karena Allah, Syekh Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Beliau sering ngajar hanya 5 orang mungkin. Kemudian ngajar lagi hanya 3 orang. Jauh sebelum datang ke kota Madinah. Di kota Jogja. Galakan itu. Majlis-majlis kecil. Ngaji kitab tauhid. Itu yang akan berbuah. Wallahi itu yang akan berbuah. Apalagi musibah-musibah ini tidak hanya fenomena alam, mustahil itu. Bertubi-tubi. Penyimpangan akidah yang sangat luar biasa yang menyebabkan musibah bertubi-tubi. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman di antara dari kalian dan orang-orang yang beramal saleh, kalian akan menjadi negara superpower. Allah akan menetapkan agama bagi kalian, beribadah mudah, mengadakan pengajian tentang tauhid mudah. Wallahi para ikhwah, jangan sia-siakan kesempatan. Nanti ada pada masanya kita ngaji tauhid susah. Yang boleh hanya ngaji tentang keluarga atau judul melo-melo. Aku cinta kamu, kamu cinta dia. Ada masanya nanti. Nah, gunakan kesempatan sekarang. Salah satu yang menyebabkan saya juga ingin mengingatkan ini adalah ketika saya mengisi kajian, judulnya macam-macam kesyirikan. Maka ada orang yang berkomentar, ini tema cocoknya disampaikan di tengah orang-orang kafir, bukan di tengah kaum muslimin. Lihat. Kaifa sana'al jahl. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, wajib, ini poin pertama, wajib khawatir terperosok ke dalam kesyirikan. Terutama kesyirikan dengan tegak dan jelas, sejelas matahari di siang bolong, di sekitar kita, di media-media sosial kita. Dan tidak ada atau sedikit sekali yang mencegah akan hal itu. Padahal, mama dufi'at syada'idud dunya bimithli tauhid. Nabi Yunus selamat dengan tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar dengan tauhid. Saat dimasukkan ke dalam api yang diniatkan untuk membakar beliau dengan tauhid. Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaihi semangat dengan tauhid. Selamat dengan tauhid. Maka sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, belajarlah tauhid dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kita pada kesempatan kali ini mempelajari tentang kesyirikan. Dan satu lagi, baik secara pribadi, berduaan, ataupun sering di dalam majlis Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah sering mengingatkan, ya Ahmad, alim ummataka al-kabair. Ajari umatmu tentang dosa-dosa besar. Dan laisa hunaka dzambun a'zama minasy-syirk. Tidak ada dosa yang lebih besar dibandingkan kesyirikan. Dan seorang penimba ilmu agama, terutama kawan-kawan yang sudah duduk di majelis ilmu, harus paham betul sedetil-detilnya tanpa
kalau bisa tidak buka buku-buku lagi. Sudah meresap di dalam dirinya dengan dalil-dalilnya tentang kesyirikan dan tauhid. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang akan kita pelajari setelah kita memahami poin pertama, wajib, khawatir, terperosok ke dalam kesyirikan, maka kita akan mempelajari tentang seluk-beluk kesyirikan. Para ulama rahimahumullah ta'ala membagi kesyirikan menjadi berbagai macam pembagian. Ada yang membaginya menjadi dua, asyirkul akbar wa syirkul asghar. Ada yang membaginya menjadi tiga, asyirkul akbar, asyirkul asghar, wa syirkul khafi. Ada yang membaginya menjadi empat, asyirkul akbar, wa syirkul asghar, wa syirkul khafi, wa syirkus sarair. Syirik besar, syirik kecil, syirik tersembunyi, syirik rahasia. Kita ambil pendapat jumhur yang membagi hanya dua, dan ini pendapat yang lebih kuat. Yaitu syirik dibagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Pengertian syirik besar, lihat. Beberapa pendapat para ulama tentang syirik besar, pengertiannya. Yang pertama yang dikatakan oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Muslih Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau mengatakan syirik besar adalah sarfu naw'in min anwa'il ibadati li ghairillah. Memalingkan salah satu macam dari macam-macam ibadah kepada selain Allah. Ibadah apapun jenisnya, jika dipalingkan kepada selain Allah, maka dia adalah kesyirikan. Mau ibadah yang berkaitan dengan ucapan ataupun perbuatan hati, ucapan seperti berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, memberi nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar, atau perbuatan hati seperti al-khawf, rasa takut, ar-raja, rasa harap, ar-rahbah, ar-raghbah. Bedanya al-khawf dan al-rahbah adalah al-khawf rasa takut, ar-rahbah khawful khas, rasa takut yang dengan rasa takut tersebut dia menghindari apa yang dia takuti. Ar-raja bedanya dengan ar-raghbah rasa harap, ar-raghbah rasa harap khas, rasa harap yang dengan rasa harap tersebut dia berbuat untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Itu semua tidak bisa diberikan kecuali hanya kepada Allah. Al-khusyu', al-khudu'. Al-khusyu' berkaitan dengan hati, al-khudu' berkaitan dengan anggota tubuh. Ini seorang muslim harus tahu sedetil-detilnya. Tidak boleh dia tidak paham. Karena dengan ketidakpahaman tersebut akhirnya dia menyimpangkan ibadah kepada selain Allah. Tawakal. Al-inabah. Al-inabah adalah at-taubah al-khasah. Taubat yang dibarengi dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua harus diberikan hanya kepada Allah. Yang memalingkannya maka dia melakukan kesyirikan. Memalingkannya kepada selain Allah, dia melakukan kesyirikan. Dan dalil menunjukkan akan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa anna tusrafun." Lihat kata-kata sarf. Maka mengapa kalian palingkan kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Pengertian yang kedua dari syirik akbar adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Menyamakan selain Allah. Apapun selain Allah. Manusia, malaikat,
jin, pepohonan, bebatuan, bebesian, apapun selain Allah disamakan dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah, rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Dan ini pengertian diambilkan dari ayat Al-Quran, surat Asy-Syu'ara, ayat 97-98. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tallah in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Demi Allah, kata orang-orang musyrik, sungguh kami di dunia benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Ketika, lihat kata kuncinya, nusawwikum, menyamakan kalian, makhluk, dengan Allah, Tuhan yang memelihara alam semesta. Pengertian yang kedua, passwordnya ada pada kata penyamaan. Wallahi para ikhwah, di zaman media sosial sekarang ini, sebagian kaum muslimin tidak mengetahui kalau seandainya berziarah kubur, kemudian meletak berziarah kubur dan beribadah di sisi kuburan, itu bukan kesyirikan ataukah itu perbuatan bidah. Mereka nggak tahu. Bahkan mungkin yang menjadi penuntut ilmu yang katanya sudah duduk di majelis dakwah salaf belum paham. Jangan pernah bosan dakwah tauhid. Jangan pernah bosan untuk mengingatkan kepada manusia kesyirikan. Dulu, ini ustaz-ustaz jadi saksi. Kajian yang paling favorit ketika membicarakan tentang fadlut tamassuk bis sunnah. Keutamaan berpegang teguh kepada sunnah. Orang semangat. Saya pernah tuh, di zaman-zaman sekarang, saya katakan kepada panitia, judulnya ini, keutamaan berpegang teguh kepada sunnah. Ustaz, bisa diganti nggak? Tentang keluarga aja. Al-Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, beliau pernah menyebutkan di dalam kitab Sifatuz Zawjah As-Salih, bahwasanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan pernah tercipta kecuali didasari dengan tauhid. Ini para ikhwah. Ini kita ingatkan diri kita masing-masing. Jangan pernah bosan. Sebagian pendakwah kadang bingung. Temanya apa ya? Kok bingung temanya apa? Yang ketiga, pengertian syirik akbar disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh dalam kitab beliau Fathul Majid atau Taisir atau di dalam kitab Taisir Al-Ajizil Hamid. Beliau mengatakan bahwasanya syirik akbar adalah ja'lu lillahi nid, dan menjadikan sekutu bagi Allah. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Fala taj'alu lillahi andad. Maka jangan jadikan untuk Allah sekutu-sekutu. Sekali lagi para ikhwan, kalau seandainya para ustadz-ustadz salafiyin menyibukkan diri hanya dengan tauhid dan tauhid, itu sudah ghanimah azimah bagi rakyat Indonesia. Sampaikan ini. Kalau seandainya para asatidzah salafiyin hanya mendakwakan tauhid, tsumma tauhid, itu adalah ghanimah azimah bagi rakyat Indonesia. Bayangkan saat dalam keadaan erupsi seperti sekarang kita dengar beritanya, timbul ramalan di frame media, ada ramalan 2022. Itu musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gara-gara kita kurang tauhid, sibuk dengan hal-hal yang di bawah dari tauhid. Kita harus meyakini bahwasanya semua aspek agama di bawah tauhid. Perkataan Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, al-umru qasir wal ilmu kathir fabda' bil ahammi fal muhim. Umur pendek,
waktu panjang, dan ilmu luas banyak, maka mulailah dengan sesuatu yang paling penting, dan tidak ada sesuatu yang lebih penting kecuali tauhid. Lihat di dalam kitab tauhid, bab-bab awal, babud du'a ila syahadati an la ilaha illallah, bab wajibnya berdakwah kepada tauhid. Falyakun awwala ma tad'uhum syahadati an la ilaha illallah. Jadikanlah engkau wahai Muhammad radhiyallahu anhu, yang paling pertama kali kamu dakwakan adalah syahadat la ilaha illallah. Jangan pernah bosan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah kita pahami apa itu pengertian kesyirikan, maka para ulama akhirnya membagi anwa'us syirkil akbar, macam-macam syirik besar sesuai dengan yang terjadi pada kesyirikan tersebut. Yang pertama, macam-macam syirik akbar fi rububiyah, di dalam kekuasaan, penciptaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan akbar terjadi pada kekuasaan. Di saat orang-orang kafir Quraisy tidak mensyirikkan Allah di dalam hal ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala in sa'altahum, surat Luqman ayat 25, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka benar-benar akan menjawab Allah. Mereka hanya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah hanya karena kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka akan wajib menjadikan ibadah hanya untuk Allah. Makanya mereka mengatakan, aja'ala al-aliha ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan yang diibadahi ini menjadi satu Tuhan? Ini sesuatu yang sangat aneh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik di dalam perkara rububiyah. Di dalam perkara meyakini bahwasanya Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ironinya, di saat orang-orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tetapi mensyirikkan Allah di dalam perkara rububiyah. Bukan hanya ibadah, perkara rububiyah. Salah satu yang paling jelas dan kita hampir mentolerir akan kesyirikan itu. Buktinya apa? Jarang yang mencegah, mengingkari perbuatan tersebut. Yaitu mengaku mengetahui akan hal gaib. Ini masuknya kemana? Pengetahuan akan hal gaib. Ini bisa masuknya ke dalam dua perkara, rububiyah dan juga asma wa sifat. Sifat, salah satu sifat yang khusus bagi Allah, yang tidak ada yang memilikinya kecuali Allah, adalah ma'rifatul ghaib, mengenal akan hal gaib, mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Bagaimana terjadinya, jikalau terjadi, hanya Allah yang mengetahuinya. Lihat sekarang di media-media sosial, di televisi-televisi, tukang ramal didatangkan, dan jangan pernah bosan untuk mengingkari akan hal itu, karena kita akan ditanya oleh Allah dua pertanyaan besar nanti di hari kiamat. Ma kuntum ta'budun. Yang kedua, bimadza ajabtumul mursalin. Apa yang kalian ibadahi? Dan bagaimana kalian menjawab dakwahnya para rasul? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan rububiyah yang paling jelas salah satunya adalah iddia' ilmil ghaib. Mengaku mengetahui akan hal gaib. Padahal di dalam ayat Al-Quran sangat jelas. Dan itu dianggap biasa. Bahkan
Sebagaimana sudah saya sebutkan, itu dijadikan sebagai kebudayaan. Mengaku mengetahui akan hal gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Baik. Saya akan bagi kesyirikan di dalam perkara rububiyah disebabkan dengan dua sebab. Kesyirikan di dalam perkara rububiyah disebabkan dengan dua sebab. Yang pertama yaitu kesyirikan di dalam perkara rububiyah dengan sebab ja'alulillahi nid, menjadikan sekutu bagi Allah. Dan di dalam kesyirikan inilah kaum Yahudi terperosok, kaum Nasrani terperosok, kaum Majusi terperosok, kaum Qadariyah terperosok, dan kaum Arab kafir Quraisy terperosok. Ya, di dalam kesyirikan rububiyah sebabnya menjadikan sekutu bagi Allah, inilah terperosoknya Yahudi ketika menjadikan Uzair sekutu bagi Allah. Nasrani ketika menjadikan Yesus sekutu bagi Allah. Majusi ketika menjadikan ada Tuhan kebaikan, Tuhan keburukan sekutu bagi Allah. Yang keempat, kaum musyrikul Arab atau kaum Qadariyah yang menjadikan bahwa manusia mempunyai kudrat iradat yang mustaqillah, tersendiri daripada kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Saya mengangkat HP ini adalah kekuasaan saya, keinginan saya, perbuatan dan ciptaan saya. Tidak ada sama sekali kekuasaan Allah, tidak ada ciptaan Allah pada diri saya saat saya mengangkat HP ini. Adapun Ahlus Sunnah berpendapat bahwasanya ketika saya mengangkat ini, perhatikan perkataan para ulama. Ketika berbicara tentang takdir, ketika seorang hamba mengangkat, berbuat, maka itu adalah kudrat, iradat, perbuatan hamba, tetapi itu makhluk Allah. Begitu bahasanya yang benar. Begitu bahasanya yang benar. Dan jangan sampai bingung. Orang ahli tauhid harus paham betul tentang itu. Paham di luar otak. Dan para ikhwah subhanallah. Ini yang membedakan. Antum ingin tahu ini ustaz bisa saya ambil dakwahnya atau tidak? Lihat perhatian dia kepada tauhid. Lihat kelancaran dia dalam berbicara tauhid. Lihat fasihnya dia menjelaskan sedetil-detilnya dengan dalil-dalilnya, pembagian-pembagiannya tentang tauhid. Ambillah dari ustaz tersebut ilmunya. Taib. Kau musyrikul Arab menjadikan Lata, Uzza, Manat, Hubal sebagai banatullah, anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan akbar di dalam perkara rububiyah disebabkan karena ja'alu lillahi nid, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Saib. Sekarang kesyirikan akbar di dalam perkara rububiyah disebabkan karena menghilangkan Tuhan. Disebabkan karena menghilangkan kuasa Tuhan. Contohnya banyak. Fir'aun ketika dia mengatakan, "Wa ma rabbul alamin?" Apa itu Tuhan alam semesta? Tidak percaya Tuhan. Contohnya kaum ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Contohnya kaum wahdatul wujud yang menghilangkan menghilangkan perbedaan antara Tuhan
dengan makhluknya. Ini adalah contoh syirik akbar di dalam perkara rububiyah dengan cara menghilangkan kuasa Tuhan. Menghilangkan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang syirik akbar di dalam perkara rububiyah, di dalam perkara asma wa sifat. Tadi rububiyah sudah selesai. Syirik akbar di dalam perkara asma wa sifat. Maka yang pertama yaitu menjadikan nama-nama Allah yang husna, menjadikan nama-nama makhluk disamakan dengan nama-nama Allah yang husna. Seperti musyrikul Arab, kaum musyrik orang Arab. Al-Lata diambil dari kata al-ilah. Al-Uzza diambil dari kata al-Ajiz. Kemudian al-Mana diambil dari kata nama Allah al-Mannan. Dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yulhiduna fi asma'i. Mereka berbuat ilhad di dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, pada kata yulhidun ay yusyrikun, mensyirikkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjadikan sebuah nama yang disamakan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan akbar di dalam perkara asma was sifat. Yang pertama, menjadikan nama-nama disamakan dengan nama-nama Allah yang husna. Kesyirikan akbar di dalam perkara asma wa sifat yaitu mensifati makhluk dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang mengatakan yadullah kayadi, tangan Allah seperti tanganku. Nuzulullah ka nuzulil makhluk, turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Tetapi ingat, sini ada peringatan dari para ulama Ahlus Sunnah bahwasanya nahnu la nukaffir man qala bit ta'wil. Kita tidak mengkafirkan orang yang mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang yang kebingungan tentang Tuhannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia, maka berarti arsy selalu kosong. Karena sepertiga malam terakhir di seputaran dunia berbeda-beda setiap waktunya. Berarti Allah selalu turun sepertiga malam terakhir. Berarti arsy kosong. Ini orang-orang yang tidak faham tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini kalau bukan karena ta'wil, maka syirik akbar. Yang seperti ini kalau bukan karena ta'wil, maka dia syirik akbar. Menyamakan turunnya Allah, turunnya makhluk dengan turunnya Allah. Menyamakan istiwanya makhluk dengan istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaifa nu'adzin awalan? Baik, tafadhal Syekh.
Baik, kita lanjutkan. Sahibati fillah, afanillahu iyyakum. Para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tadi kita sudah sampai kepada syirik akbar di dalam tauhid asma was sifat. Sekarang syirik akbar di dalam uluhiyah. Uluhiyah nama lainnya adalah ibadah. Nama lainnya adalah fi'lul abd, perbuatan hamba. Nama lainnya adalah at-talab wal qasd, yaitu maksud dan tujuan. Nama lainnya adalah an-niyat, niat. Syirik akbar di dalam perkara ibadah-ibadah. Sebelum saya sebutkan, maka harus diyakini baik-baik. Syirik akbar di dalam perkara ibadah tetap terjadi meskipun seseorang meyakini rububiyah Allah. Contoh, orang-orang yang berdoa kepada orang yang sudah mati di sisi kuburan. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Kita di zaman globalisasi media sosial, kita tidak bisa memungkiri bahwasanya ada orang yang berdoa kepada orang yang dikubur, minta rezeki, minta selamat, minta anak, minta kesehatan, minta ketenangan, kebahagiaan. Itu nggak bisa dipungkiri. Maka perhatikan baik-baik. Walaupun seseorang meyakini rububiyah Allah, Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur, tiada sekutu bagi Allah. Maka jika dia mensyirikkan Allah di dalam ibadah dengan cara memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka tetap dia disebut telah melakukan perbuatan kesyirikan. Itu poin penting. Karena ketika ada orang meminta kepada kuburan, contoh, ya Husain, al-madad, al-madad. Wahai Husain, al-madad, al-madad. Kami minta pertolongan, kekuatan. Mereka katakan ini tidak kesyirikan. Ini tawassul. Maka kita katakan itu istighatsah.
bukan tawassul. Mereka mengatakan tidak. Kami meminta kepada kami masih meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Husain hanya sebatas perantara antara kami. Kami minta kepada Husain agar permintaan kami bisa dekat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulangi, siapa yang meyakini tauhid rububiyah, Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, tetapi memalingkan ibadah kepada selain Allah, di antara awamul ibadat adalah doa, yaitu doa, maka tetap dia dinyatakan sebagai telah melakukan perbuatan kesyirikan. Hati-hati, ini poin penting. Banyak orang terkecoh di zaman sekarang. Kami kan masih meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur. Syiriknya dari mana? Maka kita katakan, itulah kesyirikan di dalam perkara ibadah. Meskipun meyakini Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Makanya sebagian kelompok yang menyempal dalam agama Islam mengatakan dari makna la ilaha illallah la qadira ala al-ikhtira illallah. Tidak ada yang Maha Kuasa atas yang mencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya berfokus tauhid pada tauhid rububiyah. Tauhid ibadah tidak. Itu poin pertama ya. Poin yang kedua yang harus diingat sebelum kita bagi. Bahwa tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, tauhidul qasdi wa talab, inilah yang membedakan, inilah yang menyebabkan peperangan antara Nabi dan para sahabatnya dengan seluruh faksi-faksi kesyirikan dan kekafiran. Saya ulangi. Tauhid uluhiyah inilah yang menyebabkan peperangan antara Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dengan seluruh faksi kekafiran dan kesyirikan. Jadi mulai kaum musyrikul Arab, orang-orang kafir Quraisy, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi yang menyerang Rasulullah SAW di peperangan-peperangannya, terutama peperangan Ahzab, Khandaq. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita harus benar-benar memperhatikan tauhid uluhiyah ini dan kesyirikan yang terjadi pada uluhiyah, pada ibadah. Baik. Sekarang pembagian syirik besar di dalam perkara ibadah. Syirik besar di dalam perkara ibadah. Maka pembagiannya adalah dengan cara yaitu syirik besar di dalam perkara ibadah doa. Syirik besar dalam perkara ibadah doa. Doa makna asalnya adalah an-nida wa talab. Panggilan dan permintaan. Setiap yang ada panggilannya dan permintaannya berarti dia sedang berdoa. Jika itu ditujukan kepada selain Allah, maka berarti dia telah melakukan kesyirikan akbar. Wa man yad'u min dunillah wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Dan ingat, ada faedah menarik disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Kata-kata min dunillah, selain Allah. Beribadah kepada selain Allah. Selain Allah ada dua makna. Yaitu ma'allah atau ghairallah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, maksudnya berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan berdoa kepada Allah. Ini ahli tauhid, penuntut ilmu harus paham sedetail-detailnya. Ini bukan pekerjaan santri di pesantren. Ini pekerjaan penuntut ilmu. Mengetahui ini sedetail-detailnya.
Yang disebut dengan min dunillah maksudnya adalah berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya jin fulan, ya Allah, wahai wali kutub fulan. Kemudian min dunillah makna yang kedua adalah ghairallah, berdoa kepada selain Allah. Allahnya benar-benar dia tinggalkan, dia hanya berdoa kepada selain Allah. Ini kesyirikan akbar di dalam perkara ibadah yang sangat jelas. Masuk di dalam perkara ibadah doa, isti'anah, istighatsah, isti'adzah, masuk semua di dalam situ. Siapa yang beristi'anah kepada selain Allah, maka dia melakukan syirik akbar. Siapa yang beristighatsah kepada selain Allah, dia melakukan syirik akbar. Meskipun dengan kedok tawassul. Siapa yang beribadah isti'adzah, minta perlindungan kepada selain Allah, maka dia terperosok ke dalam syirik akbar, yaitu syirik akbar dalam perkara doa. Yang kedua, syirik akbar di dalam perkara sebelumnya saya ingin membagi berdoa kepada selain Allah ada berbagai macam. Berdoa kepada selain Allah ada berbagai macam. Yang pertama, berdoa kepada orang yang sudah mati. Ini syirik akbar. Berdoa kepada orang yang sudah mati. Siapapun yang sudah mati tersebut. Termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah ighfirli. Wahai Rasulullah ampuni aku. Syirik akbar. Ya Rasulullah irhamni, wahai Rasulullah rahmati aku. Syirik akbar. Berdoa kepada selain Allah dan selain Allahnya sudah mati. Syirik akbar. Yang kedua, berdoa kepada selain Allah dan selain Allahnya masih hidup tetapi gaib. Syirik akbar. Gaib tidak ada. Seperti kaum Syiah Rafidhah. Minta kepada Imam Mahdi mereka yang masuk ke dalam gua Sirdab semenjak ribuan tahun yang lalu. Syirik akbar. Berdoa kepada Nabi Khadir. Dan yang benar adalah Nabi Khadir. Kha berharokat fathah, dad berharokat kasrah, ra berharokat dhammah. Khadiru. Bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Ya, berdoa minta kepada Nabi Khadir. Masih hidup, disangka masih hidup, tetapi gaib. Yang ketiga, berdoa kepada orang yang masih hidup, fima la yaqdir alaihi illallah. Tentang sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirik akbar. Di hadapan saya ada wali kutub, ada wali badal. Antum nggak paham ya? Kalau kita di Kalimantan sering dengar kata-kata wali kutub, wali badal, wali murid, wali santri. Ya. Maka di hadapan saya ada wali kutub masih hidup. Ya wali kutub, beri saya rezeki, beri saya anak, meskipun masih hidup. Maka syirik akbar. Mengapa? Meminta kepada selain Allah, orang yang masih hidup, yang tidak disanggupi permintaannya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang syirik akbar di dalam perkara uluhiyah, di dalam perkara ibadah yang berkaitan dengan niat. Berkaitan dengan niat. Yaitu beribadah menginginkan sesuatu selain pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud,
Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepada dia apa yang dia inginkan dan mereka tidak akan dikurangi. Mereka lah orang-orang yang di akhirat tidak ada bagiannya sama sekali kecuali neraka. Dan di akhirat termasuk dan amalan mereka adalah amalan yang batil, terhapus. Ini apabila di dalam ibadahnya niatannya tidak menginginkan kecuali dunia. Tidak ada niatan ingin beribadah dapat pahala sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Salat, seseorang pegawai salat karena ingin benar-benar hanya mencari muka dari pemilik perusahaannya. Tidak pernah salat sebelumnya. Tidak ada niatan dalam ibadahnya sama sekali sebelumnya. Saya pernah diceritakan oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Beliau mengatakan di zaman sekarang kadang-kadang ada orang yang riyaknya ikhlas. Itu gimana tuh riya ikhlas? Ya, datang ke Masjid Nabawi kata beliau, kemudian dari luar datang langsung seperti orang sedang sholat. Kemudian foto sana cekrek, foto sini cekrek, habis selesai proses pemotretan keluar. Ini riyaknya ikhlas. Tidak ada niatan kecuali hanya menginginkan pujian dari manusia. Ini di dalam perkara niat. Kemudian syirik akbar di dalam perkara ibadah yang berkaitan dengan ketaatan. Yang berkaitan dengan ketaatan. Mentaati selain Allah dalam rangka menundukkan diri kepada selain Allah dan mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti sebagian cerita diceritakan di dalam kisah-kisah orang bertasawuf. Kamu tidak akan sampai kepada derajat ma'rifatullah sebelum kamu mencuri. Meskipun ibadahmu 40 tahun. Kamu tidak akan sampai kepada derajat ma'rifatullah sampai kamu menjadi orang gila dengan cara telanjang bulat di hadapan orang. Sang murid kemudian mengatakan, Subhanallah, Maha suci Allah saya melakukan itu. Kata sang guru, kata-kata Subhanallah kamu itu syirik. Pusingkan antum? Begitulah ajaran mereka. Karena ketika dia mengucapkan Subhanallah berarti dia mengagungkan diri sendiri. Ketika dia mengagungkan diri sendiri, disitulah letak kesyirikan menurut mereka. Apabila ada seorang murid mentaati gurunya dalam perihal bermaksiat kepada Allah dengan cara mengagungkan yang dimaksiati dan merendahkan diri kepada yang dimaksiati, maka ini syirik akbar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ibadah-ibadah lainnya diantaranya sholat, puasa, zakat, haji, kemudian bernazar, menyembelih. Jika itu dipalingkan kepada selain Allah, maka dia termasuk daripada syirik akbar di dalam perkara ibadah. Kalau ada yang bertanya para ikhwah, sihir masuk syirik akbar dalam proses mana? Maka jawabannya adalah dalam perkara ibadah.
Karena sihir tidak akan pernah manjur kecuali dengan meminta bantuan kepada jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jin, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Bahwa ada sekelompok dari manusia minta perlindungan kepada sekelompok dari bangsa jin, maka tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali dosa dan kesalahan. Kenapa saya sebutkan sihir? Karena dari tadi tidak disebutkan contoh-contoh yang begitu banyak dari kesyirikan, tidak ada sihir. Ramalan masuk ke dalam mana dari contoh-contoh kesyirikan? Syirik akbar dalam perkara rububiyah, asma wa sifat ataupun ibadah. Kita katakan masuk ke dalam perkara rububiyah dan asma wa sifat. Karena salah satu sifat Allah adalah ya'lamul ghaib. Alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha min rasul. Allah Maha mengetahui hal gaib. Allah tidak memperlihatkan hal gaibnya kepada seorang pun kecuali yang Allah ridhai dari para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini kiranya yang bisa saya sampaikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas perhatiannya saya berterima kasih dan tidak ada pertanyaan karena al-faqir al-faqidu syai' la yu'ti. Yang tidak memiliki sesuatu tidak memberi. Ini banyak para ustadz-ustadz kita, mudah-mudahan bisa ditanya nanti tentang pertanyaan-pertanyaan agama yang berkaitan dengan tema yang disampaikan ataupun yang selainnya. Semoga hal yang seperti ini menggugah kembali dakwah tauhid. Sebarkan. Bagi para konten kreator yang dari dakwah sunnah, sebarkan tauhid. Jangan cuma mencari likes, banyaknya likes. Wallahi para ikhwah, saya katakan tadi, kalau seandainya ada dakwah kita kepada tauhid, satu saja, kemudian kita mati, ternyata itu bermanfaat, diambil manfaatnya oleh cuma satu orang, mungkin itulah pahala yang terbesar yang kita miliki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya berharap para penuntut ilmu, terutama para pendakwahnya di kota Yogyakarta ini, jangan ikut-ikutan tren-tren macam-macam. Sir ala barakatillah. Jalanlah di atas jalan tauhid, jalan dakwah tauhid. Boleh kadang-kadang membicarakan tentang keluarga, tentang fikih, tetapi dakwah tauhid lebih diperbanyak. Coba antum sekarang perhatikan di kajian-kajian antum. Perhatikan itu. Kalau perlu ustadznya diingatkan, ustadz ngaji tauhid. Saya katakan tadi, kalau seandainya ada orang, di kita kan zaman media sosial, bikin status tentang tauhid, satu saja. Tidak ada yang lain. Tapi ada orang satu yang mengambil manfaat. Kemudian akhirnya dia terlepas dari kesyirikan. Maka itu adalah salah satu yang paling berharga bagi seorang muslim. Syekh Saleh Al-Syekh, beliau mengatakan muntahad da'wah huwa qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Artinya puncak dari dakwah segala macam yang disampaikan oleh pendakwah ini, satu dakwah, satu puncaknya. Ketika seorang Yahudi yang masih muda, sakit keras, kemudian didakwahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar bertauhid, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia meninggal. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Itu puncak dakwah. Dengan segala macam retorika ustadz, pembawaan, penyampaian, tema-tema, tujuannya cuma satu. Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Dan tidak ada yang paling menyelamatkan seseorang dari neraka. Baik itu menyelamatkan secara abadi, tidak pernah kekal di dalam neraka,
masuk sama sekali ke dalam neraka kecuali tauhid. Galakkan tauhid para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT. Bayangkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dihasankan oleh sebagian ulama, hadis bitaqah. Sampai orang tersebut kan heran. Hadis kartu yang tertulis di dalamnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang tersebut heran ketika Allah mengatakan kepada orang tersebut, "Uhdhur waznak." Ayo timbang dirimu. Uhdhur waznak. Ayo timbang dirimu. Orang tersebut berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ma hadhihi bitaqah? Ma hadhihi sijillat?" Wahai Tuhanku, bagaimana bisa ditimbang satu kartu dengan 99 buku catatan amal, seluruhnya dosa, dan panjang salah satu dari buku catatan amal tersebut panjangnya seperti seluas mata memandang, seluruhnya dosa. Mana mungkin menang? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tudlam. Engkau tidak akan dizalimi. Fatudau fi kiffah. Al-bitaqah fatudau sijillat fi kiffah. Kartu yang ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang ada tauhidnya, diletakkan dalam satu daun timbangan. 99 buku catatan amal diletakkan dalam satu timbangan. Fatasatis sijillat. Wasaqulatil bitaqah. Maka ringan buku timbangan, buku catatan amal dibandingkan satu kartu yang tertulis tauhid. La yathqulu ma'allahi ma'asmillahi syai'. Tidak ada yang berat yang bisa menandingi beratnya tauhid sama sekali. Tidak ada. Makanya saya katakan tadi, mungkin satu status antum yang berkaitan dengan tauhid, lalu orang melepaskan diri dari kesyirikan dengannya, itu adalah harta terbesar antum ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan para ikhwan. Karena saya sedang memperhatikan dunia dakwah, dunia persilatan ini mulai bosan dengan dakwah tauhid. Tidak terdengar lagi kata-kata tauhid dalam judul-judul kajian kita. Yang terdengar adalah aku cinta kamu, kamu cinta dia. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan kepada para ustadz yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Naktafi bihadzal qadar, nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.